Hak manusia dalam kehidupan pribadinya dipolitisasi, kebencian terhadap sesama manusia disebarkan atas nama agama. Kita nggak mau mengganggu orang. Di sini sederhana, silakan berusaha. Tapi yang penting yang halal saja, yang halal masih banyak. Kemudian kalau dari kita, kalau memang itu keberatan, ya mengganggu izinnya mohon dicabut. Permintaan mereka cuma itu. Dan menerbitkan dari pemerintah ya, tolong dikaji karena selama ini sudah menimbulkan keresahan. Penjual mie babi menimbulkan keresahan dari mana, Pak? Dan siapa yang resah? Kalau memang itu makanan non halal, ya udah nggak usah beli, nggak usah makan, beres. Orang yang jual mie babi itu mereka cari rezeki. Hak manusia dalam kehidupan pribadinya dipolitisasi, kebencian terhadap sesama manusia disebarkan atas nama agama. Nama Tuhan digunakan untuk menambah dan memperkuat kekuasaan. Selamat pagi para hadirin yang saya banggakan dan muliakan. Terima kasih atas kesempatannya pagi ini untuk berbicara. Jujur, saya rasa seringkali Pancasila dibicarakan dari sisi yang sangat abstrak sehingga susah dimengerti oleh orang awam seperti saya sendiri. Dan saya harap pidato saya hari ini dapat dimengerti oleh semua. Pancasila, sebuah kata yang sering diucapkan tanpa penghayatan yang tulus akan artinya. Kadang terasa seakan kata tersebut disalahgunakan, dimanfaatkan demi terlihat nasionalis, empatis, dan penuh kebajikan di mata publik. Seakan seperti prinsip bangsa kita diatasnamakan demi popularitas dan kepentingan pribadi. Jujur inilah kegelisahan dan keresahan yang dirasakan kami kaula muda. Karena minimnya pemahaman krusial di balik 9 huruf yang menjadi jantung dari identitas bangsa ini. Negara yang kita cintai, yaitu Republik Indonesia. Pancasila melambangkan sebuah ideologi negara yang merangkul dan memandang setiap penduduknya setara, dengan tujuan untuk membina dan membangun negara yang tidak ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu baik atas dasar kelas, agama, ras, atau budaya. Namun pada kenyataannya apa yang terjadi di sekitar kita sekarang? Hak manusia dalam kehidupan pribadinya dipolitisasi, kebencian terhadap sesama manusia disebarkan atas nama agama. Nama Tuhan digunakan untuk menambah dan memperkuat kekuasaan. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah rakyat kecil semakin tersingkirkan. Saya tidak sekedar berbicara dari segi ekonomi, tapi dari segi pengetahuan. Sehingga akhirnya banyak dari penduduk kita mudah terpengaruh cara berpikirnya oleh nilai-nilai yang bertolak belakang dengan Pancasila. Jujur saya sangat gugup berada di sini hari ini, dikelilingi oleh para filsuf, orang-orang hebat yang mempunyai wawasan dan kemampuan jauh di atas saya. Saat menulis pidato ini, saya merasa harus mencari contoh filosofis yang unik dan out of the box agar kelihatan lebih kece atau keren di depan bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini. Tapi saya sadar untuk apa mempersulit perbincangan kita hari ini, jika permasalahan yang sedang didiskusikan dapat disimpulkan dengan sebuah walaupun di medsos itu ditandain tuh. Nah, nanti disuruh tuh orang untuk selidiki. Dia rumahnya kayak gimana, dia punya kebutuhan apa ekonominya, kemampuan ekonomi seperti apa. Ah ini, itu lagi tren sekarang ini, aslinya, gitu. Jadi ya, kalau kita memang mau keras, mau bisa berani kritik, ekonomi kita harus kuat dulu. Itu betul, modal dasar. Kalau kita ekonomi nggak kuat, jangan coba-coba kita melawan arus, gitu. Itu aja. Benar bang. Makanya kata Mahfud MD. Jadi kalau orang wali sekelas wali pun ketika masuk pemerintahan jadi iblis gitu. Benar. Iya pernyataan Mahfud MD. Tapi sebetulnya Mahfud MD juga sama bang. Sama, para tokoh-tokoh sentral itu juga sama bang. Itu di tema ada Mahfud MD tuh. Di tema itu ada Mahfud MD tuh. Jadi kadang-kadang gini bang ya, saya banyak kenal ya sama Bang Fatur, sudah lama sekali kenal ya Bang Jelima ya, lama sekali tuh. Bang Nedi, Setiadi, teman-teman di Jakarta lama tuh. Lah banyak dari Aceh, dari Medan, apalagi si Tancap di Botak Tancap. Kemarin 2 hari di sini. Bang Ardian, kenal baik sama Bang Ardian. Pokoknya gini ya Bang, banyak ketika mereka masih jadi oposisi, gila Bang.
ceramahnya bang, apalagi di Twitter bang ya, masih belum antok lah, keras bang. Kritikanya keras tajam, apalagi nama Yamin Nasution, gila deh, pokoknya bang Yamin. Tapi Mana Yamin tuh? ada kemarin ada debat sama Parlok. Tapi ketika dapat ceperan dari pemerintah langsung berubah total bang. Nggak bisa bang. berubah kulit ya. Iya. Kulit ya. Jadi jenuh Berubah warna juga, kulit. Bang. Jenuh bang. Bahas mau pelajari hukum KUHP, undang-undang politik, geopolitik luar negeri macam. Ujung-ujungnya cuan juga bang, perut juga bang. Ujung-ujungnya ya betul bang Dapur ya. Benar. Enak masuk room janda dah. Pagi sama Bang Jelima nih. Oh, Bang Jelima suka ke ini ya, ke room janda. Ada itu, bohong dia tuh. Dia aja sering ngajak-ngajakin aku, nggak mau aku tuh kan. Enggak, aku justru mempertanyakan ini Bang Sodik. Makanya kan Apa tuh? ini kan Yusril menyatakan tuh kan, jadi reformasi Polri ini 7 jilid buku loh bang, 7 jilid buku, bayangin, 3.000 halaman, ringkasannya sampai dengan 13 dan 3 halaman, poinnya 6, kesimpulannya, hasilnya begini nih 6 kesimpulannya. 1. Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. 2. Demilitarisasi Polri. 3. Restrukturisasi jabatan personal. 4. Reformasi kultural dan profesionalisme. 5. Peningkatan pengawasan penegakan hukum. 6. Implementasi teknologi kepolisian modern. Untuk buat begini itu berapa anggarannya itu? Hal yang gak penting ini kira-kira apa yang berubah ini di reformasi Polri ini? Ya, sebetulnya kemarin itu dibentuk tim untuk reformasi polisi itu sebetulnya memang hanya untuk apa ya, meredam saja, ya, meredam saja kepada masyarakat gitu, sama kepada rakyat lah, yang kontra terhadap kepolisian gitu. Itu kan cuma sifatnya meredam aja. Kalaupun ternyata hasilnya seperti ini sebetulnya yang diharapkan. Karena mau mereformasi, banyak yang harus direformasi sebetulnya. Ini hasilnya tuh ini reformasi itu. Makanya aku nanya tuh, kira-kira anggarannya berapa ya tuh jadi 6 kesimpulan ini ya? Jadi otak mereka kan yang pikir yang penting lumayan lah, ada anggarannya lah. Bang J, kalau hanya cuma menghasilkan 5 poin ini, 6 poin ini, gua juga bisa. Nggak apa-apa, 100 juta juga cukup. Gua cepet dah bang, gua buatin dah begini doang lah. Jangan murah-murah amat anggaran orang dari pemerintah ini kok. Yang murah. Ya kan gak penting-penting banget juga. Aduh, aku dari tadi di mobil ketawa-ketawa aku. Ini hasilnya yang selama ini dinanti-nanti reformasi Polri itu. Kita mengira tadinya sih, wah pasti nih hasilnya keren nih ya. Iya, Orang yang ekspektasi. itu kan hampir profesornya berapa orang tuh. Totalnya. Tapi ini Bang Sodik ya, Apa? saya kangen ya dengan sosok Murdiono yang gagap-gagap. Kalau ngomong kan pelan. Kangen sama sosoknya Harmoko, Menteri Penerangan. Iya. Kangen dengan Insinyur Hartarto. Orang-orang menteri-menteri era Soeharto lah. Dan apapun kebijakan mereka dirasakan betul oleh masyarakat, kan itu intinya apapun narasinya. Karena mereka ada GBHN, jadi mereka jelas. Ada rivalita 5 tahun sekali, Iya. pembangunan, ada segala macam hal. Kalau di sini kan ini kan judulnya Prabowo dan Prabowo yang ugal-ugalan apa menterinya yang ugal-ugalan ini? Semua ada bang, semua ugal-ugalan bang, yakin semua ugal-ugalan. Semua ugal-ugalan ya. Kalau dulu kan ya, walaupun ya kita kan dulu apa ya, zaman Soeharto kan ketika kita kalau kumpul rame-rame di pinggir jalan kan tidak boleh kan, kita tidak terketat oleh pemerintah waktu itu. Betul. Saya sih setuju, walaupun siapapun agamanya apapun, ketika dia ada istilahnya
kecenderungan untuk membuat kerusuhan di bangsa ini pasti akan diculik, hilang cerita sudah, nggak pandang bulu. Agar tidak mengorbankan orang lain kan gitu konteksnya. Kalau saya kan enggak. Jadi abang ini pendukung Orba nih. Saya pendukung. Sekarang kan lagi dijalankan sama Prabowo. Gaya Iya, Orba. jalan kenapa sih bang? Capek bang. Saya dari Twitter lari kemari bang. Saya pikir agak beda-beda lebih bang. Lalu sama aja Twitter sama sini bang. Banyak katanya Bang Yamin. Ente bro, hal-hal apa yang ada di Twitter jangan disebar di sini dong. Jangan ngomong-ngomong asal ngomong dong. Ente kadang-kadang ente ya. Soalnya kan kita dari sejak lama kenal bang, permainan bang. Di Twitter bang, bahas politik tiap malam, ada banyak, ada yang ngaku S2, ada yang ngaku S3, padahal nggak pernah kuliah doh, kuliahnya di Twitter doh, di space, aneh juga. Lah iya, Makanya lucu-lucuan aja. iya. Ya, makanya Bang Dapur, tapi nggak ada kan yang ngaku-ngaku esteller. Oh nggak ada bang. Aduh. Memang Makanya aku diminta Bang Sodik tadi kan buat tema Bang Jin ya. Tema apa? Teguh aku ini udah dapat udah di ending kesimpulan aku nih. Draft akhir tuh udah aku buat itu kan bahwa nggak ada obatnya Indonesia nih. Cuci Nggak darah. ada bang, udah bang. Jadi kalau aku buat tema pasti aku lucu-lucuin aja tuh kan. Udah sekarang coba saya nanya sama, saya nggak pernah kuliah bang Sodik ya, saya nggak tahu tentang, nggak pernah belajar tentang politik segala macam hal. Makanya ketika orang bicara tentang anggaran saya turun karena saya nggak mampu kan, bukan bidang saya nggak tahu seperti itu. Cuma tema apa sih mau dibahas?